100 menit kita ngaji insya Allah. 5 syurutu i'rabil asma'i sittati bil huruf. Yang kelima itu syarat-syarat i'rabnya isim yang na dengan huruf. Syarat-syarat bagi i'rabnya isim yang na dengan huruf. Isim yang na baru kita i'rab dengan huruf, ada beberapa syarat. Apa beberapa syarat? Wa syartu i'rabi hadhil asma'i bil hurufil madhkurati salasatu umurin. Bermula syarat bagi i'rab ini isim-isim. Bermula syarat bagi i'rab ini isim-isim dengan huruf al-madhkurati yang disebutkan akan dianya huruf. Nah, lagi kan? Bermula syarat bagi i'rab ini isim-isim yang 6. Di-i'rab dengan apa? Bil hurufi, dengan huruf-huruf. Al-madhkurati yang disebutkan akan dianya huruf. Itu salah satu umurin 3 perkara. 3 perkara. 3 syarat isim yang 5, isim yang 6, i'rab dan ahaduha. Bermula yang pertamanya 3. Ahaduha, salah satunya 3. Antakuna mufradatan. Bahwa ada ianya isim yang 6 tadi itu mufrad. Jadi lafadznya harus lafadz mufrad. Abu, aku, hamuah. Baru tanda rafa'nya waw nanti. Mufrad. Ya. Sambil ngerokok. Nggak apa-apa ngerokok. NU ngerokok. Antakuna mufradatan, bahwa ada ianya isim yang 6 itu mufrad. Falau kanat musannatan, maka jikalau ada ianya isim yang 6 itu tasniyah, Mu'riban, nisya di-i'rabkan akan dianya isim tasniyah, atau di-i'rabkan akan dianya isim yang 6, kembali ke isim yang 6. Kalau kanat, maka jikalau ada ianya isim yang 6 itu musannah, tasniyah. Mu'riban, nisya di-i'rabkan akan dianya isim yang 6, bil alif rafa, dengan alif, nisbah rafa, wa bil ya'i jaran, dan dengan ya nisbah jar dan nasab. Nah, jadi berarti kalau isim yang 6 itu tasniyah, i'rabnya seperti i'rab tasniyah. Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Kama tu'rabu kullu tasniyatin, sebagaimana di'irabkan akan seluruh isim tasniyah. Isim tasniyah i'rabnya ya begitu. Nah, misalkan abawani ya, 2 orang bapak, berarti tanda rafa'nya alif. Abawani, ja'a abawani. Abawaini, alif berubah jadi ya. Kama tu'rabu, kama ma masdariyah di sini. Kama tu'rabu. Ma masdariyah berarti fi'il sesudahnya kita robah jadi masdar kan? Kita cari masdar dari a'raba, i'rab, ka'i'arabi. Ya, seolah-olah ka'i'arabi kulli tasniyatin, seperti i'rab setiap isim tasniyah. Nah, itu. Takulu contohnya ja'ani abawan, telah datang kepadaku oleh 2 orang bapak. Ini biasa aja, ja'a fi'il madhi mabni atas fathah, nun wiqayah ya dhamir muttasil pada ma'al nasab maf'ul bih. Abawan fa'il ja'a, marfu' bi ja'a dan rafa' alif kan. Tasniyah nun iwat dari tanwin ini ada pada isim mufrad. Ja'ani abawani, ra'aitu abawaini. Abawaini maf'ul bih mansub dan nasab ya. Karena isim tasniyah. Maratu bi abawaini, abawaini majrur bibi dan dajar ya juga. Jadi, isim yang 5 baru mu'rab dengan huruf harus mufrad. Kalau tasniyah, i'rab seperti isim tasniyah. Wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin. Dan jika ada ianya isim yang 6 itu majmu'atan, itu dijamakkan akan dia jam'a. Jam'a maf'ul dari majmu'ah. Nah, fa'il majmu'ah takdirnya hiya. Dan jika ada ianya isim yang 6 itu majmu'atan, itu dijamakkan akan dianya isim yang 6. Akan jamak taksir. Jadi jam'ah ini maf'ul mutlak kan jamak taksir. Mu'ribat nisya di'irabkan akan dianya isim yang 6 bil harakati alal asli, dengan harakat-harakat di atas asal. Kalau isim yang 6 tadi jamak taksir, berarti i'rabnya seperti i'rab
Jamak taksir, rafa dengan dhammah, nasab fathah jar kasrah. Kakolika, seperti ucapanmu ja'ani abauka, telah datang kepadaku oleh bapak-bapakmu. Ini nggak penting surahnya, ini contohnya kan, nggak tahu kita satu orang punya banyak bapak kan nggak mungkin. Ini ada takwil maknanya. Yang penting ini kan contoh. Jadi abau fa'il ja'a marfu dan rafa' dhammah. Karena abau jamak taksir. Abau mudhaf kah mudhaf ilaih. Ra'aitu abaaki atau ra'aitu abaaka. Maf'ul bih mansub abaaka. Maratu bi abaika. Nah, wa in kanat majmu'atan jam'a tashih. Dan jika ada ianya isim yang nam, itu dijamakkan akan dianya isim yang nam jam'a tashihin, akan jamak tashih. Jamak tashih maknanya jamak sahih, jamak salim, jamak mudzakkar salim kan. Artinya begini, ada beberapa kata, ada beberapa dari isim yang nam itu warid penggunaannya dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Walaupun syarat jamak mudzakkar salim kadang kurang. Nah, tapi karena warid simai, ya udah, bila ada di antara isim yang nam dia jamaknya seperti jamak mudzakkar salim, berarti i'rabnya ikut i'rab jamak mudzakkar salim. Gitu aja. Nah itu. Karena ada nanti kan simai. Karena jika ada ianya isim yang nam itu majmu'ah, majmu'atan. Dijamakkan akan dianya isim yang nam, jamak tashih akan jamak sahih, jamak mudzakkar. Riba di sini i'rabkan akan dianya isim yang nam bil wawi raf'an dengan waw nisbah rafa' wa bil ya ijaran wa nasban dan dengan ya nisbah jar dan nasab. Maknanya ketika jar ketika nasab. Persis jamak mudzakkar salim. Taqulu ja'ani abuna. Ja'ani abuna, datang kepadaku oleh abun, oleh bapak-bapak. Nah, jadi abun langsung fa'il ja'a marfu' dan rafa' waw. Karena di sini abun jamak mudzakkar. Nanti ada pembahasan khusus apakah dia jamak mudzakkar atau mulhaq kan? Nanti. Ra'aitu abina, ra'aitu abina. Aku telah melihat akan bapak-bapak. Jadi abin maf'ul ra'aitu mansub dan nasab ya. Jamak mudzakkar kita sebut di sini. Maratu bi abina sama. Nah, cuma enggak semua isim yang nam boleh kita jamak dengan jamak mudzakkar, enggak boleh. Nah, cuma terbatas yaitu abi, ya kan? Nah, akhun kan? Abun, akhun. Apalagi satu lagi. Kita lihat nanti. Nah, itu. Walam, lanjut. Walam yujma' minha hadzal jam'a illal abu wal akhu wal hamu ini kan. Walam yujma' dan tidak dijamakkan darinya isim yang nam dan tidak dijamakkan darinya isim yang nam hadzal jam'. Hadzal jam'a beliau menggabit ya. Hadzal jam'a berarti maf'ul muqaddam ini. Al abu illal abu baru naib fa'il. Dan tidak dijamakkan darinya isim yang nam hadzal jam'a akan ini jamak illal abu kecuali lafaz abu wal akhu wal hamu. Cuma 3 yang warid dalam jamak mudzakkar salim. Ya, titik dulu. Bagaimana sahabat GM semua? Insyaallah. Ini masih dasar. Jadi kembali ke syarat isim yang 6. Isim yang 6 syaratnya baru i'rab dengan huruf ada 3 syarat. Syarat yang pertama dia mufrad. Harus mufrad. Kalau bukan mufrad ya tergantung. Kalau bentuknya tasniyah berarti seperti i'rab tasniyah. Kalau bentuknya taksir seperti i'rab jamak taksir. Kalau bentuknya jamak mudzakkar salim seperti i'rab jamak mudzakkar salim. Itu kesimpulannya. Wasani bermula yang kedua. Syarat yang kedua. Antakuna mukabbaratan. Bahwa ada ianya isim yang 6 itu mukabbarah. Makna mukabbarah, lafad asli. Mukabbarah itu lafad yang besar. Mana lafad yang besar? Lafad asli. Lafad asli. Bahwa ada ianya isim yang 6 itu mukabbarah. Apa makna mukabbarah? Lafad asli. Lawan dari mukabbarah tasghir. Belum dirubah kan? Falau sughirat mu'ribat bil harakati. Maka jikalau ditasghirkan. Akan dianya isim yang 6. Bisa di-i'rab akan dianya isim yang 6 dengan harokat. Kalau tasghir, dia ada wadan khusus tasghir kan. Fu'aila misalnya.
Jadi i'rabnya kembali ke asal, rafa' bil dhammah, nasab bil fathah, jar dengan kasrah. Nah, ja'ani ubayyuka. Telah datang kepadaku oleh ubayyuka, bapak kecilmu. Ya, jadi ubayyu langsung tasghir dari abun kan? Ubayyu. Ubayyu fa'il ja'a marfu dan rafa' dhammah langsung. Bayyuka. Ra'aitu ubayyaka, maratu bi ubayyika. Nah, namanya tasghir. As-salisu bermula syarat yang ketiga itu antakuna mudhafatan, bahwa ada ianya isim yang nam itu mudhafatan, dimudhafkan. Isim yang nam itu dimudhafkan. Mananya isim yang nam jadi mudhaf, ada mudhaf ilih depannya. Mudhaf ilih. Bahwa ada ianya isim yang nam itu yang dimudhafkan. Falau kanat mufradatan ghaira mudhafatin aw aribat aydan bil harakati. Dan jikalau ada ianya isim yang nam itu mufrad. Mufrad, mana mufrad di sini sendiri. Mufrad ghaira mudhafah, mufrad yang tidak dimudhafkan. Mu'ribat nisya di'irabkan akan dianya isim yang nam juga bil harokat dengan harokat. Jika ada ianya isim yang nam itu mufrad yang tidak mudhaf. Jadi berarti mufrad memang mufrad ya, karena syarat pertama kan dia mufrad. Isim yang nam harus mufrad, kemudian harus mukabbarah, yang ketiga harus menjadi mudhaf. Makanya kalau ada ianya isim yang nam itu mufrad yang tidak dimudhafkan. Nisya di'irabkan akan dianya isim yang nam juga dengan harokat. Contoh hadza abun langsung kan. Hadza abun, ra'aitu aban, maratu bi abin. Walihada syartil akhiri syartun, dan bagi ini syarat yang akhir itu ada syarat tambahan lagi. Walihada, dan bagi ini syarat yang terakhir itu ada syarat. Tadi isim yang nam itu harus jadi mudhaf. Harus ada mudhaf ilihnya kan. Tapi mudhaf ilihnya nggak boleh nggak boleh semua jadi mudhaf ilih. Kecuali mudhaf ilihnya, maksudnya begini. Kalau ibarat kita kawakil gimana ya lupa. Ada ianya isim yang nam itu dimudhafkan kepada selain ya mutakalim langsung. Nah, isim yang nam baru mu'rab dengan huruf, dia menjadi mudhaf, yang mudhaf ilihnya bukan ya mutakalim. Karena kalau mudhaf ilihnya ya mutakalim, nanti i'rabnya jadi takdir. Nah, ini di sini walihada syartil akhiri syartun, dan bagi ini syarat yang terakhir itu ada syarat tambahan. Bahwa dan dianya syartun, dianya syarat tambahan itu ayyakunal mudhafu ilaihi ghaira ya'il mutakallimi. Bahwa adalah mudhaf ilih itu bukan ya mutakalim. Mudhaf ilainya bukan ya mutakalim. Tafri fa in kana ya al mutakallim, maka jika ada ianya mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Fa in kana, maka jika ada ianya mudhaf ilaih, kembali ke mudhaf ilaih. Maka jika ada ianya mudhaf ilaih, itu ya al mutakallim, ya mutakallim mu'riban, di'arabkan akan dianya isim yang nam juga bil harakah, dengan harakah. Tapi harakahnya enggak zahir kan? Lakinnaha takunu muqaddaratan. Tetapinya harakat takunu, ada ianya harakat itu muqaddarah, takdir. Contohnya takulu, engkau berkata hada abi. Hadza ismul isyarah mabni ala sukun pada maharafa mubtada. Abi khabar marfu bil mubtada tanda rafa dhammah. Mana dhammahnya takdir. Kenapa takdir? Istighalil mahalli bi harakatil munasabah. Sibuk tempat dengan harakat munasabah. Abi mudhaf, iya muttasil, iya dhamir muttasil, mudhaf ilaih. Ra'aitu abi sama ya. Marartu bi abi. Fayakunu akhiruha maksuran fil ahwali salasah. Maka adalah akhirnya isim yang nam. Maka adalah akhirnya isim yang nam itu dikasrahkan fil ahwali salasah, pada keadaan yang tiga. Makna keadaan yang tiga, ketika rofa, nasab, ya, semuanya kasrah. Akhirnya kasrah, ya. Maka adalah akhirnya isim yang nam itu dikasrahkan pada keadaan yang tiga. Itu kasrah. Wal harakatu muqaddaratun fihi.
Dan bermula harokat-harokat itu ditakdirkan padanya akhir. Bermula harokat-harokat itu ditakdirkan padanya akhir. Kama tuqaddaru fi jami'il asma'il mudhafati ilal ya'i. Sebagaimana ma yang ditakdirkan akan dianya harokat, sebagaimana yang ditakdirkan akan dianya harokat pada semua isim-isim yang dimudhaf akan dianya isim kepada ya. Jadi semua isim yang mudhaf kepada ya mutakalim memang i'rabnya takdir semua, nggak harus isim yang 6 kan, semua isim. Nahu abi, akhi, kami, kulam. Nah, itu. Kita koma dulu. Gimana, teman-teman? Ngantuk kita ngaji nahu. Karena dasar ini. Wastaghnaitu an istirati hadhihi syuruti likoni lafattu biha mufradatan mukabbaratan mudhafatan ila ghairi ya mutakallim. Wastaghnaitu, dan saya cukupkan. Istaghnaitu, saya merasa cukup atau saya menjadi cukup. Saya mencukupkan anistirati dari mensyaratkan ini syarat. Tadi kata beliau, isim yang 6, syarat i'rab dengan waw atau dengan huruf tadi ada 3 syarat. Kenapa dalam matan katrun nada beliau nggak menyebutkan syarat-syarat ini? Nah, kata beliau, saya sebutkan, cuma bukan secara langsung, tapi secara isyarat. Nah, secara isyarat, ini beliau bilang. Karena itu, saya mencukupkan dari mensyaratkan ini syarat yang 3 tadi, likauni, karena keadaan saya, atau karena adalah saya, itu lafattu, saya lafatkan dengannya isim yang 6, mufradatan. Hal keadaan isim yang 6 itu yang mufrad. Lagi mukabbarah. Lagi yang dimudhafkan. Atau ini maf'ul nih. Karena adalah saya, itu saya telah melafatkan dengannya isim yang 6 akan yang mufrad, akan yang mukabbarah, akan yang mudhaf. 3 maf'ulnya. Akan yang mudhaf kepada selain yang mutakalim. Maknanya begini, dalam matan katrun nada saya nggak menyebutkan syarat ini, karena saya melafatkan isim yang 6 itu memang sudah lengkap syaratnya. Saya kasih tulisan atau lafat saya yaitu mufradatan abu. Kemudian dia mukabbaratan, lafat asli kan, abu bukan ubayu. Kemudian dia juga mudhaf kepada bukan ya mutakalim. Saya tulis di katrun nada abuka, akhuka, hamuha kan, ada seterusnya. Jadi ketika beliau mendatangkan isim yang 6 itu sebenarnya udah lengkap syaratnya. Nah, itu. Kemudian beliau menjelaskan lagi. Tadi isim yang 6 dalam matan katrun nada beliau sebut abuhu, akhuhu, hamuha. Nah, kalau dalam jarumiyah kan hamuhu juga ya. Hamuhu apa hamuha? Nah, ada yang hafal matan jarumiyah? Di sana abuka ya. Abuka, akhuka, hamuki di sana. Yang benar hamuki ya. Di sana mukhatab bukan dhamir. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin. Nah, di sini beliau pakai gaib. Abuhu, akhuhu, hamuha. Kenapa di situ beda ha? Beliau memberikan alasan. Innama qultu hamuha. Hanya saja saya telah mengatakan dalam matan katrun nada wa hamuha fa'adaftul hama ila dhamiril muannasi, maka saya mudhafkan akan alham kepada dhamir muannas. Kenapa? Liubayyina, agar saya menjelaskan. Liubayyina lam ke liubayyina, agar saya menjelaskan annal hama, bahwa sungguh hama itu aqaribu zaujil mar'ah. Hama itu kerabat-kerabat bagi suami perempuan. Kerabat-kerabat bagi suaminya perempuan. Ka'abihi, seperti bapaknya suami, ammihi, pamannya suami, wabni ammihi, anak pamannya suami. Ya, kan? Makanya harus selalu mudhaf ilaihnya berarti istri. Nah, makanya ha. Ala annahu rubama utlika ala aqaribid zawj. Di atas bahwa sungguhnya ham kadang-kadang diitlakkan, digunakan akan dianya ham kepada kerabat istri. Ada juga penggunaannya kepada kerabat istri kan. Tapi yang dasarnya itu kerabat suami. Untuk istri, kerabat suami dengan dilihat kepada istri. Yes, istri itu apa namanya? Gimana cara menjelaskannya? Ya,
kerabat istri tapi dari pihak suami ya. Pihak suami. Nah itu. Satu lagi. Walhanu qila ismun yukna bihi an asma'il ajnas. Hanu, bermula hanu, itu dikatakan orang. Ismun, dianya hanu itu isim yukna, yang dikinayahkan dengannya isim untuk nama-nama jenis. Karajulin seperti laki-laki, farasin, kuda. Jadi hanu nanya itu sesuatu. Jadi harus diperjelas kan. Hanu itu maknanya bisa anu, bisa yang dimaksud. Jenis laki-laki, kuda. Nah ini kata kil. Bermula hanu dikatakan orang itu isim yang dikinayahkan dengannya isim untuk isim-isim jenis seperti rajulin, farasin, isim jenis kita cari aja kan. Saya cariin anu, yang penting anu apa aja anu kan. Dari siap omongan kan kita paham, kita bilang anu. Nah, kan? Jadi anu bisa merujuk kemana aja. Pakai ridalik. Waqila dikatakan orang amma. Jadi amma ini ataf pada an asma. Dianya hanu itu isim yang dikinayahkan dengannya isim untuk sesuatu amma. Untuk sesuatu yustakbahu yang dianggap jelek. Yustakbahu tasrihu bihi yang dianggap jelek akan menerangkan dengannya isim, dengan nyama. Sesuatu yang jelek untuk disebutkan disebut dengan hanu. Kalau bahasa Indonesia anu. Nah itu. Anu. Ya. Waqila dikatakan orang anil farji khasatan. Nah, inilah yang sering ya. Nah, maknanya hanu itu isim yang dikinayahkan dengannya isim untuk sesuatu yang jeleklah menerangkan dengannya isim. Itu tadi jelek secara umum, bisa kemaluan, bisa bukan. Kil menyatakan hanu itu isim yang dikinayahkan dengannya isim untuk kemaluan, hal keadaan kemaluan secara khusus. Ya, anu berarti merujuk kepada kemaluan. Kayaknya bahasa Indonesia juga begitu ya. Kayak kita ngomong sama anak-anak, itu anunya kelihatan, nggak pakai celana kan gitu. Nah, itu. Bagaimana teman-teman? Udah mengantuk kah? Ngantuk lagi ini udah pagi. Nah, itulah dia isim yang namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Teguh Khalid. Ini dari mana kira-kira? Abi Arsi masih ada? Abi Arsi, Masya Allah. Berat banget namanya Abi Arsi. Grup WhatsApp. Ali Muhammad Isa. Masya Allah. Kita lanjutkan. Sod. Nah, ini sod matan. Wal afsahu isti'malul hani kagadid. Bermula yang fasih, yang lebih fasih, itu menggunakan hani kagadin. Makna menggunakan hani kagadin yang fasih, hanu itu i'rabnya bukan i'rab isim yang 5 atau isim yang 6 ya. Enggak i'rab dengan huruf. Tapi yang lebih fasih itu i'rabnya dengan harokat bahir, kayak isim mufrad kagadin. Nah ini syarah. Shin. Idza stu'mila al-hanu ghaira mudhaf kana bil ijma'i manqusan. Oh, berarti asalnya hanu itu akhirnya ya. Memang ada beberapa isim. Kan isim minimal memang harus 3 huruf kan. Isim minimal 3 huruf. Itu benar. Isim itu pada dasarnya minimal 3 huruf. Kalau ada isim-isim yang kelihatannya 2 huruf, itu pasti ada huruf mahdhuf. Kayak yadun. Yadun kan 2 huruf. Itu mestinya ada huruf yang hilang itu 1.
Ya, ya diun kan. Dari mana kita tahu? Ketika dijamakkan nanti huruf asalnya kembali. Ya, kayak damon. Damon kan darah cuma 2 huruf, itu dasarnya mesti 3 huruf. Sekarang hanu. Hanu juga 2 huruf, berarti dasarnya dia mesti 3 huruf. Ya, ya minimal isim itu 3 huruf, sama seperti fi'il ya. Ya. Idza stu'milal hanu, apabila digunakan akan hanu ghaira mudhaf, dalam keadaan bukan mudhaf. Karena bil ijma'i, ada ianya hanu dengan ijma' itu mangkus. Nah, berarti sepakat para ulama, kalau hanu dia nggak ada mudhaf ilainya, dia isim mangkus. Mana isim mangkus? Isim kurang di sini. Ada ujungnya yang hilang ya. Apa makna mangkus di sini? Mahdhufal lami. Itu yang dibuang lamnya. Dibuang lamnya. Ada lam. Lam isim yang hilang. Mu'araban bil harokati. Ada ianya hanu, itu yang di'irabkan bil harokati dengan harokat. Kasa iri akhawati. Sama seperti semua saudara-saudaranya hanu kan. Kalau nggak ada mudhaf ilaihnya berarti i'rab zahir, berarti hanu hana hani. Takulu engkau berkata hadza hanun. Hadza hanun, raaitu hanan, maratu bihanin kan. Kama takulu sebagaimana engkau mengatakan yu'jibuni ghadun. Ghadun fa'il yu'jibu, asumu ghadan. Maf'ul fi mansub. Wa takaftu fi ghadin. Nah, yang pertama hanu, kalau dia tanpa mudhaf ilaih itu sepakat, nggak ada khilaf. Dia i'rabnya zahir biasa kan. Nah, cuma terjadi khilaf ketika hanu ini jadi mudhaf, ada mudhaf ilaihnya. Apakah dia i'rab dengan huruf atau tetap i'rab dengan harokat? Nah, disitulah khilaf nanti. Wa idza stu'mila mudhafan, apabila digunakan ini protes dikit ya. I'takaftu, benar ya. Kita nggak hati-hati ini, Masya Allah. Penta'alik ini hati-hati ya. I'takaftu, aku telah i'tikaf besok. Nggak mungkin aku telah i'tikaf besok ya. Gimana kita melakukan telah, sedangkan besok belum nyampe. Makanya di sini ada ta'alik itu. As-sahih ayyuqal. Yang benar dikatakan a'takifu pakai fi'il mudhari'. Ini kan kita nggak perhatian ya kan. Memang kitab harus kita baca berulang-ulang kali. Kadang baru kelihatan. Ini kalau nggak ada ta'alik lewat. A'takifu fi ghadin yang benar. Aku akan i'tikaf di esok hari. Ya, pakai fi'il mudhari'. Jangan fi'il madhi. Ya, itu. Wa idza stu'mila mudhafan, apabila digunakan akan dianya hanu dalam keadaan mudhaf. Hanu mudhaf. Fa jumhurul arabi tasta'miluhu kadzalik. Maka bermula jumhur orang Arab, mayoritas orang Arab itu tasta'milu. Itu menggunakan ianya orang Arab hu akan yahanu kadzalik seperti demikian. Demikian i'rab dengan harokat yang zahir. Walaupun dia jadi mudhaf. Takulu engkau berkata ja'ahanu langsung, ja'ahanuka, ra'aitu hanaka, marartu bihanika langsung. Nah, ini mayoritas orang Arab gitu kan. Jadi sedikit dari orang Arab mengi'rab hanu dengan i'rab isim yang nam. Begitulah sahabat semuanya. Nah, itu tadi kan. Ja'ahanuka, ra'aitu hanaka, wa marartu bihanika. Kama yaf'aluna fi ghadika. Sebagaimana mereka perbuat fi ghadika tadi kan. Ghadika. Wa ba'duhum yujrihi mujra abin wa akhin. Wa ba'duhum, dan bermula sebahagian orang Arab, jadi lawan dari jumhur tadi ba'duhum. Dan bermula sebahagian mereka orang Arab yujri. Yujri memperlakukan. Yara mengalir kan. Ajara mengalirkan, memperlakukan.
Sebahagian orang Arab itu ya jadi memperlakukan ia akan yahanu mujra abin pada tempat berlakunya abin dan akhin. Fayu'ribuhu bil hurufi salasati, maka mengi'rab ianya ba'duhum akan yahanu dengan huruf-huruf yang tiga. Ya. Tengku bahagia, semoga bahagia. Yang doa kalau bahagia sih. Fayaqulu, maka berkata ianya ba'duhum tadi sebahagian orang Arab, hada hanuki. Ini kenapa hanuki? Hanuka juga boleh kan? Boleh bebas. Kan di atas ka nih. Ini mungkin hada hanuka boleh, hanuki boleh, tergantung kita khitab siapa. Yang penting wawnya hada hanuka, hanuki, raaitu hanaki, hanaka, marartu bihaniki, hanika kan? Nah, ini baru dianggap isim yang 6 di sini. Wahia lughatun qalilatun dzakaraha Sibawaihi. Dianya ini panjang kembali dhamirnya. Dianya ini hanu ketika menjadi mudhaf i'rabnya dengan huruf yang 3. Ini i'rab dengan huruf yang 3 bagi hanu ketika dia jadi mudhaf itu lughatun qalilah, itu lughah yang sedikit. Maknanya sedikit orang Arab menggunakannya. Zakaraha Sibawaihi, yang menyebut akan ini lughah oleh Sibawaihi. Walam yattali 'alaiha al-farra'u waladzajjaji, dan tidak melihat kepada ini lughat oleh Syekh Farra dan tidak pula oleh Zajjaj. Syekh Farra, Syekh Zajjaji kelihatannya dalam kitab beliau enggak menceritakan tentang lughat ini, bahwa ada sebahagian orang Arab yang mengi'rab hanu ketika jadi mudhaf dengan huruf. Fa'asqatahu an iddati hadhil asma'i, maka menggugurkan oleh keduanya, fa'asqata tasniyah, maka menggugurkan oleh keduanya Syekh Farra dan Zajjaj akan yahanu dari hitungan ini isim. Menggugurkan oleh keduanya akan yahanu dari hitungan ini isim. Maknanya beliau berdua tidak memasukkan hanu ke dalam isim yang 6 tadi. Makanya ada istilah isim yang 5 kan? Wa'addaha khamsatan. Wa'addaha, dan menghitung oleh keduanya tasniyah. Menghitung oleh keduanya Farra dan Zajjaj, ha akannya isim-isim akan 5. Nah, disinilah muncul isim 5. Masya Allah. Bedeng kembar. Amin. Nah, itulah. Dah panjang kita ngaji. Baru sejam. Bagaimana? Santai, pelan-pelan. Lagi balik juga ya. Akan tengku bahagia.